Selamat siang, teman-teman, rekan-rekan, kolega sekalian. Mungkin bertanya-tanya bagaimana kita melakukan aplikasi dari friendship atau program fellowship yang diselenggarakan di eh, FKKMK UGM, di mana kita mungkin perlu mengisi dulu ya, teman-teman, untuk lembar aplikasinya ini seperti apa. Nah, kita akan mulai, nanti kita akan sama-sama melihat pada setiap eh, lembarnya, formnya itu seperti apa yang harus kita penuhi datanya. Kemudian nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, kita mulai pada saat awal, nanti teman-teman setelah memasuki link yang sudah diberikan pada laman registrasi, teman-teman akan masuk ke dalam Famer Fellowship Application ini. Nanti pada dashboard, teman-teman bisa melihat statusnya. Contoh di sini status yang sudah submitted atau sudah dikumpulkan. Tapi kalau belum, nanti akan ada on progress seperti apa progresnya. Mana yang sudah dilengkapi, mana yang tidak. Teman-teman bisa melihat my application. Di sini teman-teman bisa mungkin bisa melihat dari 5 task ini mana yang sudah dilengkapi, mana yang belum gitu ya. Nanti bisa dipilih masing-masing. Nanti akan ada nama rekan-rekan di sini bisa dilihat namanya seperti apa, kemudian nanti data apa yang perlu dipenuhi. Nah, untuk berikutnya kita akan melihat di tas 1, masing-masing tas ini adalah program year. Di sini tinggal memilih tahun berapa fellowship yang akan diikuti. Jadi misalnya nanti teman-teman akan mengikuti tahun 2024 ini, bisa dipilih 2024. Gitu ya. Nanti akan dipastikan lagi di sini untuk tanggalnya bisa dilihat di sini contohnya apply.famer.org program friendship. Jika misalnya teman-teman ingin memastikan lagi apakah bisa mengikuti tanggal yang sudah terjadwal, bisa diklik di link ini. Kemudian jika sudah selesai, maka bisa mark as complete, ditandai kalau sudah selesai. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah yang kedua adalah mengenai kurikulum vitae. Teman-teman silakan diunggah CV, di sini sudah disediakan template-nya, bisa diklik template, disimpan, kemudian diisi CV-nya sesuai dengan template yang ada, yang tersedia, dan kemudian di-upload. Nah, di-upload ini bisa bentuknya dalam bentuk dokumen, docs, atau PDF. Tidak perlu upload video di sini. Tentu di sini nanti bahasanya tersedia untuk friendship adalah bahasa Inggris. Ya, nanti yang ini bisa tidak perlu digunakan karena ini hanya untuk Famer Regional Institute yang ada di Amerika Latin. Untuk CV, nanti silakan dilengkapi datanya sesuai dengan template yang diminta. Setelah di save as, dokumen, docs, atau PDF, nanti bisa di-upload di link yang sudah disediakan. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan melihat Famer Application Form. Ini yang cukup panjang mungkin ya, application form ini. Nah, sebenarnya untuk application form ini lebih pada detail identitas diri kita dan juga bagaimana latar belakang kita. Jadi yang jelas yang pertama nama, gender, kemudian dia di sini ada institusi. Jadi kalau misalnya institusi, contoh Universitas Gadjah Mada, bisa mulai diketik Gadjah Mada, maka mungkin akan langsung muncul. Ada institusi-institusi lain yang mungkin langsung muncul. Jika tidak langsung muncul, maka bisa dikosongkan dan kemudian diklik opsi institusi saya tidak terdaftar di sini. Kemudian kita ketik, tulis sendiri namanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait informasi untuk kontak kita. Jadi informasi kita yang terkait dengan alamat kerja dan alamat rumah gitu ya, yang digunakan untuk korespondensi. Jadi di sini mengindikasikan bagaimana Famer atau friendship nanti akan mengkontak Anda. Nah, juga bisa diperhatikan bahwa nanti misalnya di masa depan ada tawaran begitu ya, tawaran mungkin untuk kegiatan lain, untuk program lain dari Famer, maka juga akan bisa menjangkau melalui kontak yang sudah disediakan di sini. Nah, kontak untuk institusi atau tempat kerja begitu ya dan juga rumah di sini tentu silakan sesuai dengan masing-masing. Apakah harus sesuai dengan KTP? Nah, pastikan saja jika itu korespondensi bisa sampai gitu.
Apakah itu kalau belum punya institusi yang dituliskan yang mana? Kalau misalnya itu terkait sedang studi, bisa juga menuliskan di tempat studi. Atau misalnya dari institusi asal tempat alumni terlebih dahulu juga bisa dituliskan di sana. Gitu. Nah, kemudian untuk yang keempat ini adalah studi undergraduate atau S1. Nah, di sini untuk pilihan program studi yang sudah diikuti atau ke bidang begitu ya, bidang dari S1 maka bisa diklik di list di bawah. Jadi misalnya ada medicine, ada kedokteran, ada nursing, ada midwifery, ada public health dan yang lain. Silakan dipilih yang sesuai. Kalau tidak ada pada daftar, maka bisa diklik other dan kemudian bisa dituliskan field of study-nya. Bisa digunakan bahasa Inggris. Nah, berikutnya setelah itu akan ada informasi lain yang perlu kita lengkapi di sini. Nah, di sini bisa dituliskan begitu ya, seperti apa sih ya, seperti apa profesinya kita. Jadi bisa dari program studi, bisa gelar dari gelar kita dan tanggal ijazahnya. Mana bisa tanggal ini tidak harus mungkin tanggal, tetapi bisa juga tahunnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat di sini, ya, Ibu dan Bapak, untuk profession dan degree ini nanti sesuai dengan apa yang sudah dimiliki, karena biasanya nanti akan juga dirujuk ke sana untuk kepakaran atau mungkin tentang pengalaman kerja dan yang lain. Jadi silakan dituliskan sesuai dengan ijazah yang ada. Kemudian akademik rank dan departemen ini adalah jabatan akademik seperti apa, apakah misalnya asisten ahli atau misalnya lektor, misalnya itu perkuliahan ya, atau mungkin terkait head of department misalnya, atau mungkin kepala bagian apa, atau mungkin sebagai junior researcher, silakan dituliskan yang sesuai. Kemudian di sini international experience bisa dituliskan. Nah, international experience ini tidak harus berarti apakah harus sekolah di luar negeri, itu tidak. Ataukah apakah harus sudah mengikuti fellowship yang lain? Tidak. Nah, di sini bisa misalnya Ibu dan Bapak pernah mengikuti seminar di luar negeri, pernah mengikuti konferensi, atau mungkin pernah publikasi internasional, itu juga bisa dicantumkan. Nah, mungkin di sini untuk pengalaman internasional bisa juga misalnya menghadiri visiting lecture atau menghadiri online webinar dan seterusnya. Itu sangat mudah. Artinya tidak harus 3 experience itu terkait dengan pendidikan formal. Yang informal mungkin pelatihan, mungkin kemudian paparan training, course, kunjungan kerja, gitu ya, itu tetap bisa dituliskan di sini. Maksimum 3. Jadi silakan dari sekian banyak pengalaman rekan-rekan sekalian yang ada itu dituliskan 3 yang menurut teman-teman paling bermakna dan paling menunjang atau sesuai dengan kepakaran. Nah, kemudian yang kedelapan, bagaimana Ibu dan Bapak rekan-rekan mendengar tentang FAMR Fellowship. Nah, FAMR Fellowship ini apabila mendengar mungkin dari iklan begitu ya, atau mungkin dari webinar, dari yang konferensi atau dari fellow yang lain, kalau misalnya memang mendengar dari FAMR Fellow atau misalnya alumni, silakan bisa dituliskan nama alumni yang memberitahukan mengenai friendship ini dan juga programnya. Jadi misalnya Ibu dan Bapak memiliki rekan sejawat yang sudah mengikuti friendship. Nah, bisa dituliskan nama dan kemudian mengikuti friendship tahun berapa misalnya ya. Nah, kemudian yang nomor 9 adalah menjelaskan mengapa kita mendaftar untuk fellowship ini dan bagaimana kita akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama program fellowship untuk berkontribusi pada institusi kita atau untuk memberikan manfaat pada kesehatan masyarakat secara umum. Nah, ini maksimal 100 kata saja. 100 kata itu singkat ya Ibu Bapak, seperti 2 SMS begitu ya, atau menulis pesan di media sosial itu maksimum 100 kata, ini cukup. Jadi cukup singkat saja. Mengapa apply? Jadi misalkan Ibu dan Bapak ingin melakukan perubahan pada institusi, ingin mengenalkan suatu inovasi kepada masyarakat, ingin mengatasi masalah yang ada di masyarakat, ingin mengatasi masalah yang ada di institusi pendidikan misalnya. Nah, itu bisa dituliskan di sana. Deskripsi singkat saja dan langsung menyasar pada itu. Maksimum 100 kata. Jadi ini lebih singkat daripada abstrak pada umumnya. 100 kata saja. Kemudian pada nomor 10 ini kita bisa menambahkan jika misalnya sebelumnya kita sudah mengikuti VMware Fellowship Program.
Jadi misalnya Ibu Bapak sebelumnya sudah mendaftar di VMware Global atau International VMware Institute (IFI). Itu juga misalnya bisa ditulis. Atau mungkin sudah pernah mendaftar di negara lain, di center lain, ada di Cina, ada di India gitu ya. Kalau belum, silahkan dipilih belum pernah mendaftar sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ada part B, yaitu Institute Education Innovation Project. Nah, untuk Innovation Project ini mungkin sebelumnya sudah uh, melihat video ya, video pada saat penjelasan dari Dr. Yoyo dan saya untuk menjelaskan mengenai Institute Education Innovation Project ini. Nah, Innovation Project ini adalah apa yang ingin kita terapkan nantinya, apa ide kita yang ingin kita inisiasi, yang merupakan suatu inovasi yang akan kita terapkan nantinya. Jadi misalnya Education Innovation Project ini kaitannya dengan kurikulum desain kurikulum tentang penilaian mahasiswa atau penilaian mahasiswa profesi misalnya untuk evaluasi program kita, untuk pengembangan komunitas. Kemudian juga beberapa kegiatan lain yang terkait Education Innovation Project, mungkin mengembangkan suatu media ajar, mungkin mengembangkan suatu kebijakan, mungkin juga membuat suatu pelatihan dan yang lain. Jadi cukup banyak variasinya, dokter, ibu bapak sekalian, bisa disesuaikan dengan apa yang memang ingin dilakukan. Nah, lebih mudahnya juga ibu dan bapak bisa melihat pada apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan atau apa yang perlu dilakukan di institusi masing-masing atau di komunitas masing-masing. Atau nantinya itu akan berdampak lebih besar. Nah, itu nanti akan mendapatkan prioritas lebih besar. Bukan berarti semua Famer project ini memerlukan dampak atau memerlukan suatu inovasi yang akan mengubah kebijakan, mengubah sistem secara keseluruhan, tidak, tetapi bagaimana dampaknya. Gitu. Nah, apakah dampaknya ini sangat penting dibutuhkan institusi misalnya, atau dampaknya ini penting untuk di Indonesia, penting untuk di wilayah atau provinsi misalnya, penting untuk di masyarakat, penting di institusi pendidikan, ini silahkan dicantumkan. Nah, ini nanti akan cukup detail, tetapi tidak terlalu panjang. Jadi di sini Ibu Bapak bisa nulis project title-nya apa, kemudian institusi atau organisasi yang mendukung. Di sini misalnya institusi dari Ibu Bapak, tempat Ibu Bapak bekerja, atau institusi yang bekerja sama stakeholder atau pengampu kebijakan lain. Contoh misalnya mungkin kementerian, mungkin dinas, mungkin juga pemerintah daerah, atau mungkin masyarakat daerah, begitu ya, organisasi LSM misalnya. Nah, di sana bisa dituliskan untuk institusi yang akan mendukung terlaksananya proyek kita. Kemudian kebutuhan untuk intervensi. Jadi kita ingin menjelaskan di sini, jelaskan mengapa proyek ini penting dan bagaimana proyek ini nantinya mengatasi atau menyasar pada kebutuhan institusi. Maksimum 100 kata, jadi cukup singkat juga. Kemudian bagaimana proyek ini baru atau berbeda dari yang lain. Mirip seperti keaslian penelitian, tapi proyek ini lebih ke arah apakah misalnya belum ada usaha seperti ini sebelumnya, atau bagaimana usaha ini yang sedang diusulkan, inovasi ini berbeda dari yang dulu, begitu ya. Nah, di sini karena cukup singkat, Ibu Bapak silakan langsung fokus pada inovasi apa yang ingin dijalankan. Kemudian untuk bagian B berikutnya adalah referensi atau literatur. Di sini hanya perlu menuliskan, tidak perlu merangkum, tetapi hanya menuliskan saja referensi literatur apa yang sesuai atau terkait dari proyeknya kita nanti. Jadi misalnya Ibu dan Bapak ingin membuat inovasi terkait kebijakan pendidikan interprofesi. Maka perlu ada 3 literatur terkait pendidikan interprofesi yang mungkin perlu disertakan di sini, begitu ya. Cukup 3 ini berarti pilih yang paling relevan, yang paling sesuai, yang kemudian menggambarkan bagaimana inovasi ini terkait dengan bidang yang sudah ada. Kemudian tujuan maksimum 50 kata, jadi lebih singkat lagi. Jadi tujuannya untuk apa? Apakah meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas lulusan dokter, meningkatkan kapasitas kompetensi interprofesi dari mahasiswa profesi,
misalnya, dan seterusnya. Tujuannya apa gitu, tujuan besarnya. Cukup singkat saja. Kemudian luarannya apa? Siapa dan apa yang akan terjadi, berubah. Misalnya tujuannya adalah tadi misalnya meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan. Tapi siapa? Nah, siapa? Misalnya perawat yang sudah mendapatkan pelatihan akan memiliki kompetensi apa? Bidan yang sudah mendapatkan pelatihan akan memiliki kompetensi apa? Nah, di sini silahkan dituliskan dalam maksimal 100 kata apa dan siapa dan apa yang akan berubah dari proyek kita. Kemudian kita mendeskripsikan proyek ini pun hanya singkat 200 kata. Karena deskripsinya singkat, kita perlu jelas juga bagaimana kita akan mencapai tujuan dan juga luaran yang di atas ini. Apakah nantinya kita akan membuat suatu tahapan-tahapan? Bagaimana aktivitasnya secara singkat? Mungkin Ibu dan Bapak akan membuat suatu pelatihan, mungkin akan membuat mencari atau mengidentifikasi kebutuhan melalui needs assessment, mungkin akan mengajukan grant proposal, mungkin akan membentuk tim dan seterusnya. Nah, di sini nanti juga bisa didetailkan. Jadi siapa saja sih yang akan mendukung kita, perannya apa? Misalnya ada dari pemangku kebijakan, mungkin ada dari Kemenkes, dari kementerian, mungkin ada dari Dinas Kesehatan Provinsi, mungkin dari Puskesmas, mungkin dari rumah sakit gitu ya, mungkin dari beberapa institusi kesehatan yang terkait, silakan dituliskan. Kemudian timeline. Timeline ini maksimal 100 kata juga. Kita perlu memaparkan dengan jelas time frame project kita seperti apa. Kapan perkiraan proyek kita ini mulai dilakukan? Berapa lama? Pada setiap tahapan yang sudah dideskripsikan di atas, kita perlu menjelaskan. Kira-kira kalau kita melakukan needs assessment atau identifikasi kebutuhan berapa lama? Berapa lama kalau kita ingin melakukan pelatihan? Berapa lama untuk kita kemudian mengukur atau mengetahui dampak dari intervensi kita misalnya? Semua diperkirakan pada timeline ini. Kemudian visibility atau kemampu laksana di sini maksimal adalah 50 kata juga. Apa yang membuat Anda yakin jika Anda melakukan itu dalam waktu 1 tahun, apa yang akan dicapai? Dalam 2 tahun, apa yang akan dicapai? Ini kaitannya dengan short term goals dan intermediate goals gitu ya. Dalam 1 tahun itu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah 1 tahun misal baru sampai mengidentifikasi kebutuhan, atau 1 tahun baru sampai pelatihan, atau baru 1 tahun mengembangkan modul untuk pelatihan, itu bisa juga. Dalam 2 tahun apa yang akan dicapai? Nah, ini visibility. Jadi dari timeline ini kita terjemahkan lagi, maka dalam target 1 tahun yang akan terlaksana apa? Dalam target 2 tahun dari timeline ini yang akan terlaksana apa? Begitu. Jadi setiap komponen ini saling berkaitan. Nah, kemudian budget di sini maksimal 50 kata juga kita tidak diminta untuk memasukkan anggaran penuh begitu ya, seperti proposal grant begitu, proposal hibah tidak, tetapi di sini kita menjelaskan kira-kira ini biaya yang paling besar untuk apa begitu ya, atau bagaimana perkiraan biaya ini, dananya dari mana gitu. Ini perlu kita paparkan. Nah, di sini catatannya adalah program fellowship atau friendship, FAMER secara umum, tidak menyediakan funding atau dana untuk proyek. Maka Ibu Bapak perlu memaparkan seperti apa sih fundingnya. Misalnya ini didanai oleh dana institusi. Ini misalnya juga didanai oleh dana masyarakat misalnya. Atau ini didanai oleh pemerintah. Nah, ini silahkan dipaparkan. Kemudian evaluasi program di sini maksimal 100 kata, kita harus memaparkan bagaimana kita mengevaluasi efektivitas dari proyek yang kita ajukan tadi. Jadi misalnya karena kita sudah melakukan suatu inovasi, apa sih yang perlu kita evaluasi di sana? Kita perlu menentukan desain studinya apa. Misalnya deskriptif, kita hanya ingin melihat mungkin berapa persen yang meningkat, berapa persen yang tidak ada perubahan misalnya, atau yang kita ingin mengetahui eksploratory. Kita ingin mengetahui mengapa sih terjadi perubahan ini, atau mengapa masih ada tantangan pada proyek ini. Atau kita melakukan eksperimental, kita berikan intervensi dan kelompok yang tidak diberikan intervensi, kemudian kita lihat perbedaannya.
Contoh demikian. Silakan Ibu Bapak tentukan mana yang lebih tepat untuk proyek Ibu Bapak. Kemudian sampel desain di sini, siapa yang akan menjadi partisipan dari studi evaluasinya. Jadi misalnya apakah semua orang yang mengikuti pelatihan kita atau semua komponen masyarakat yang akan kita intervensi, atau misalnya hanya beberapa kelompok saja kemudian dibandingkan, ditentukan. Nah, berikutnya kita tentukan bagaimana kita mengukur outcome study atau hasil yang kita evaluasi dan bagaimana kita melakukan analisisnya. Apakah kita akan melakukan comparison begitu ya, perbandingan antara dua kelompok, atau kita mencari korelasi, atau kita hanya mendeskripsikan indikator yang jelas, misalnya sudah melakukan kegiatan A, B, C begitu ya, lebih pada deskriptif, itu juga bisa. Nah, silahkan dipertimbangkan apa saja cara yang inovatif untuk mengukur kesuksesan dari proyek kita. Misalnya, apakah proyek ini berikutnya jadi terlaksana sebagai proyek yang rutin, atau proyek ini berikutnya dapat diterima semua orang merasa puas akan proyek ini, dan seterusnya. Jadi maksimal 100 kata, jadi cukup singkat-singkat saja, tidak perlu secara detail nanti akan menggunakan statistik apa, itu tidak. Tapi apa yang diukur dan bagaimana caranya, itu saja. Kemudian yang terakhir adalah terkait impact. Di sini impact ini adalah bagaimana potential impact atau dampak ya yang nantinya akan diberikan oleh proyek kita terhadap kesehatan, baik itu di komunitas, di wilayah, atau di negara. Misalnya nanti di negaranya ya di Indonesia atau mungkin di negara lain. Nah, bandingkan betul mungkin apa sih yang akan dibuat berbeda begitu ya. Apa yang menyebabkan proyek Anda ini nantinya bisa memberikan manfaat begitu. Seperti apa manfaatnya dan bagaimana kontribusinya terhadap institusi dan juga kegiatan-kegiatan lain yang ada di institusi. Nah, ini singkat saja, tetapi fokus pada apa yang ingin dicapai tadi. Apakah impact-nya ini nantinya menjangkau skala besar atau mungkin baru mulai pada kelompok tertentu, silakan dideskripsikan. Nah, kemudian bagian C di sini lebih menyasar pada bagaimana kegiatan kita sehari-hari. Di sini ada teaching and administrative responsibilities. Jadi di sini kita diminta memaparkan tugas kita seperti apa gitu. Nah, di sini maksimal 100 kata. Jadi di sini agar program fellowship ini yang kemudian nantinya akan diikuti itu tidak juga mengganggu kegiatan sehari-hari, sehingga penyelenggara memerlukan gambaran gitu ya, seperti apa sih kira-kira beban kerjanya. Nah, di sini contoh ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ada berapa mahasiswa di institusi Anda? Ada berapa mahasiswa yang masuk? Kemudian berapa yang lulus? Yang kita ajarkan personally, jadi misalnya kita mengampu mata kuliah untuk berapa kelas atau mungkin hanya untuk angkatan tertentu gitu ya, setiap tahun itu berapa gitu ya. Kemudian berapa lama dalam program pendidikan di institusi Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian itu berapa lama. Misal mungkin 3 tahun, ada kalau untuk profesi kesehatan, profesi kedokteran misalnya 4 ditambah 2 tahun misal dan seterusnya. Nah, kemudian juga kita diminta untuk menuliskan pada bidang yang kita ajarkan itu pada level akademik apa. Apakah pada sarjana atau pada diploma begitu ya, D3 misalnya, atau vokasi, atau mungkin pada tingkat profesi, tingkat pasca sarjana begitu. Ini silahkan dituliskan di sana. Kemudian di sini, nah, berapa persen dari waktu kerja Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian yang didedikasikan untuk mengajar manajemen pendidikan. Jadi misalnya di sini sebagai kaprodi, sekprodi, atau mungkin kepala departemen, atau mungkin pengampu mata kuliah, koordinator praktikum, koordinator penelitian, dan yang lain. Dan di sini juga terkait educational research. Jadi misalkan Ibu dan Bapak sebagian besar waktunya digunakan untuk mengajar, kemudian tidak memegang jabatan struktural apapun. Penelitian juga dilakukan mungkin sebagian kecil. Nah, jadi nanti bisa dituliskan mungkin lebih banyak mengajar 60%, riset mungkin 30%, manajemen mungkin 10%, dan yang lain. Jadi silakan disampaikan persentasenya seperti apa. Nah, kemudian untuk bagian D di sini menjelaskan institusi kita seperti apa.
apakah institusi ini uh, mengajarkan gitu ya, ada spesifik gitu ya, output spesifik dari institusi kita. Nah, contoh di sini apakah ini khusus untuk primary care practitioner, rural practitioner, atau pendidikan spesialis, atau terkait researcher atau educator. Nah, di sini sebagai contoh mungkin ada beberapa institusi di luar negeri yang memang menyasar pada kedokteran daerah rural begitu ada. Nah, tapi kalau di Indonesia mungkin sebagian besar kalau untuk kedokteran tetap lulusannya adalah dokter umum begitu ya. Tapi kalau misalnya di sini kaitannya mungkin menghasilkan bidan pendidik, menghasilkan perawat khusus perawat mediko bedah misalnya, dan yang lain. Nah, itu silahkan dituliskan jika memang ada uh, jenis atau uh, ini ya bidang khusus dari lulusan atau uh, nantinya selain lulusan itu mungkin profesi gitu ya yang diluluskan dari institusi kita. Kemudian, apakah institusi kita ada keterkaitan atau exchange dengan organisasi internasional? Jadi misalnya institusi Ibu Bapak memang ada program exchange mahasiswa atau ada kerjasama untuk mungkin tidak hanya pertukaran pendidik dari mahasiswa pendidikan, tetapi juga mungkin ada visiting professor atau yang lain, atau mungkin kerjasama terkait bidang research. Nah, itu silahkan dituliskan, maksimum 3. Kemudian juga Ibu Bapak di sini diminta menuliskan inovasi pada institusi yang sudah dilakukan 3 tahun terakhir, di mana Ibu Bapak berperan di sini. Jadi apa yang sudah dilakukan dengan baik, apa yang tidak berjalan, dan apa yang kita pelajari. Misalkan Ibu Bapak sebagai seorang dosen di klinik misalnya ya, mengikuti inovasi, mungkin mengembangkan suatu metode pendidikan atau penilaian, misalnya metode penilaian di klinik. Nah, mungkin ada permasalahan yang terjadi pada saat itu. Ibu Bapak mungkin sebagai salah satu yang mengembangkan di departemen masing-masing. Nah, ini bisa dituliskan di sini. Kemudian nanti akan ada juga diminta untuk identifikasi apa institusi melakukan langganan atau berlanggan pada jurnal berikut. Nanti silakan dipilih jurnal yang sesuai. Kemudian juga mencantumkan apakah ada VMware Fellow yang diketahui sudah ada di institusi Ibu Bapak. Nah, ini silahkan dituliskan. Jika tidak ada pun tidak masalah. Ditulis tidak ada gitu ya. Kemudian untuk informasi di sini dekan ya, atau misalnya di sini wakil rektor atau misalnya rektor siapa institusinya. Jadi di sini lebih terkait siapa pimpinan dari institusi. Tuh. Misalnya Ibu Bapak hanya mengisi dekan, silakan dituliskan nama dari dekan institusi Ibu Bapak. Nah, kemudian di sini pertanyaan berikutnya adalah terkait medical education department atau health professions education unit. Gitu ya. Jadi di sini health profession itu kadang-kadang mungkin di kedokteran gigi ada dental education dan seterusnya. Jika Ibu Bapak mendapatkan sudah dapat infonya, bisa dituliskan pada tahun berapa berdiri, kemudian apakah Ibu Bapak, rekan-rekan terkait pada saat atau terlibat pada saat pengembangan unit tersebut, apakah Ibu Bapak sebagai bagian dari unit tersebut, dan misalnya ada tambahan keterangan lain. Misalnya keterangan lain, oh ini di bawah fakultas, oh ini di bawah universitas, oh ini merupakan gabungan dari beberapa center, itu boleh ditambahkan. Jadi jika ada saja, jika tidak ada gimana? Tidak Pak, tidak apa-apa. Jawabannya di sini, does your institution have? Jawabannya adalah no, misalnya. Nah, di sini kemudian pertanyaan terakhir, organisasi mana pada negara Anda yang bertanggung jawab untuk sertifikasi atau uh, apa ya, di sini ya memberikan kewenangan begitu ya, memberikan pelatihan untuk spesialis pada internal medicine. Kalau di Indonesia, penyakit dalam dan kedokteran umum itu atau kedokteran keluarga sudah berbeda begitu ya. Jadi nanti bisa, kalau Ibu Bapak tidak yakin ya I don't know, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya Ibu Bapak yakin misalnya dari penyakit dalam itu ada PAPD begitu ya, atau misalnya semuanya tetap harus lewat konsil kedokteran, ya itu tetap bisa dituliskan seperti itu juga. Silakan.
Nah, kemudian yang bagian E ini adalah professional portfolio. Nah, professional portfolio ini Ibu Bapak bisa melihat dari CV gitu ya. Silakan dituliskan di sini. Apakah sudah pernah memiliki publikasi sebelumnya? Publikasi bisa berbentuk artikel, monograf, chapter, buku atau misalnya buku. Kalau ada publikasi dalam 3 tahun terakhir, silahkan dituliskan. Kemudian yang terindeks ini maksudnya apakah sudah ada yang terindeks begitu ya? Silahkan kalau itu terindeks di indeks jurnal, silahkan bisa dituliskan juga di sini. Nah, kemudian di sini educational material gitu. Di sini pertanyaannya adalah apakah Anda menciptakan atau membuat bahan atau material begitu ya, sumber belajar yang bisa diakses oleh publik. Jadi misalnya Ibu Bapak membuat suatu course di e-learning di LMS Ibu Bapak gitu ya, atau menerbitkan suatu buku atau mengembangkan memiliki hak paten terhadap suatu alat manekin. Nah, itu silahkan dituliskan di sini. Kemudian, apakah pernah mengikuti konferensi, presentasi, atau workshop, baik itu sebagai organizer, penyelenggara, ataupun sebagai presenter pada 3 tahun terakhir. Nah, jadi kalau misalnya enggak pernah, ditulis 0 saja. Tapi kalau pernah, misalnya Ibu Bapak mengikuti di Indonesia ada JAKMED, ada IMHPE misalnya, ada EPIMAC begitu yang diselenggarakan oleh National University Singapore misalnya, atau mengikuti EMI, atau mengikuti Wongka, mengikuti TUF Conference, cukup banyak konferensi, silahkan webinar atau misalnya meeting, silahkan Ibu Bapak dituliskan di sini. Yang jelas Ibu Bapak pasti biasanya dapat sertifikat ya, nah itu biasanya dapat digunakan sebagai acuan. Kemudian, apakah Ibu Bapak pernah, pertanyaan berikutnya, pernah memfasilitasi atau menjadi fasilitator dari pengembangan dosen atau tenaga kependidikan untuk kegiatan lain yang ada di institusi Ibu Bapak, baik itu kalau di sini ya, baik itu di sini misalnya yang terkait pengembangan di formal, misalnya terkait pelatihan, mungkin pelatihan dasar dosen, mungkin pelatihan penulisan karya ilmiah, pelatihan misalnya pelatihan penjaminan mutu dan yang lain sebagainya. Kemudian di sini Ibu Bapak kalau misalnya pernah terlibat kegiatan pendidikan untuk Ibu Bapak sendiri yang dalam bidang pendidikan profesi kesehatan. Jadi misalnya itu sertifikasi, misalnya Ibu Bapak menempuh S2 atau misalnya Ibu Bapak mengikuti kalau di Indonesia tidak ada exam-nya begitu ya, tetapi mengikuti conference atau workshop. Nah, itu bisa dituliskan di sana. Kemudian di sini jurnal, kalau misalnya Ibu Bapak pernah mengampu peran atau misalnya memiliki jabatan pada jurnal tertentu, silahkan dituliskan. Kemudian jika Ibu Bapak pernah menjadi di sini organization membership dan leadership, ini jika sebagai anggota atau pimpinan dari baik itu presiden, sekretari, jadi sekretaris atau misalnya badan eksekutif begitu ya, pada organisasi Health Profession Education. Misalnya Ibu Bapak menjabat di AIPKI atau di AFKSI, silahkan bisa dituliskan juga, atau di institusi asosiasi begitu ya, asosiasi pendidik apa begitu ya, silahkan dituliskan. Kemudian di sini kalau pernah mendapatkan award and honors gitu ya, penghargaan, silakan dituliskan penghargaan dosen terbaik, penghargaan karyawan teladan, penghargaan karyawan berprestasi, silakan dituliskan. Kemudian jika pernah mendapatkan funding, di sini funding bisa dituliskan baik itu hibah yang lokal ataupun mungkin nasional atau mungkin hibah yang travel grant begitu ya, juga untuk mengikuti conference silakan dituliskan di sini. Nah, kemudian di task keempat ini adalah terkait request dari nomination untuk nomination letter atau referensi begitu ya, surat rekomendasi. Nah, di sini nomination letter itu tidak bisa sama dengan yang memberi recommendation letter. Nah, untuk nomination ini bisa dilengkapi oleh dekan atau jabatan senior administratif senior pada institusi Ibu Bapak. Jadi dekan, wakil dekan misalnya ya, atau mungkin
Komkordik mungkin ya. Kalau di rumah sakit bisa dituliskan di sana. Silakan tuliskan nama, alamat email, kemudian nanti akan dikirimkan oleh Famer dan Friendship untuk dapat mengisi dan juga mengumpulkan nominasinya. Nominasi ini adalah nantinya lebih pada mengapa calon peserta ini layak mengikuti begitu ya. Dan apa yang kemudian nantinya diharapkan kontribusinya dari si calon peserta. Nah, nanti Ibu Bapak bisa mengecek juga ke yang akan memberikan rekomendasi ini. Nah, nanti apakah sudah mendapatkan invitation email atau surat undangan untuk mengisi, kemudian nanti akan bisa dicek apakah sudah melengkapi atau belum. Nah, kemudian berikutnya recommendation letter. Nah, nomination letter dan recommendation letter ini orangnya tidak harus sama. Nah, kalau recommendation ini lebih ke arah, kalau tadi adalah pimpinan tempat kerja, kalau di sini lebih ke arah siapa yang paling memahami Anda, baik itu secara personal ataupun profesional, strength misalnya, kemudian weakness dan seterusnya. Jadi misalnya kolega, jadi misalnya boleh nggak teman kuliah saya? Boleh. Boleh nggak ini rekan kerja saya? Boleh. Boleh nggak rekan di sini klien saya? Boleh. Atau misalnya di sini atasan langsung, jadi bukan pimpinan institusi tetapi atasan langsung. Mungkin kepala departemen atau mungkin kaprodi, boleh. Gitu. Nah, nanti juga bisa dipastikan setelah misalnya kita menuliskan nama dan alamat emailnya, apakah sudah mendapatkan email atau belum. Nah, ini recommendation letter dan nomination letter yang tadi orangnya tidak boleh sama. Jadi, pilih orang yang berbeda. Nah, itu saja Ibu dan Bapak semuanya, semoga sudah cukup jelas gitu ya. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Kita akan kembali ke awal. Jika ada pertanyaan terkait Fellow Application Form bisa menghubungi sekretariat kami atau langsung menghubungi director kami Dr. Yoyo Suhoyo atau misalnya meninggalkan pesan pada kontak yang sudah disediakan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di program Fellowship Friendship. Terima kasih.